Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada sehat? Kita hari ini diberikan semangat untuk belajar. Untuk pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Tina. Sekarang kita melakukan melaksanakan kebiasaan seperti biasanya sebelum pembelajaran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli salatan. Sudah siap? Siap. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Siap Pak? Sakit? Enak? Tahu materi tentang apa? Asli pergaulan bebas ya, tentang zina. Nah, apa yang kalian pahami tentang pergaulan bebas yang kemarin? Fitri? Tahu nggak? Akibatnya atau sebabnya tentang pergaulan bebas ya. Nah, ibu tanya sekarang, menurut kalian kenapa agama Islam melarang pergaulan bebas? Karena banyak sisi negatifnya. Dari pergaulan bebas ini memang tidak ada positifnya, melainkan negatif. Apa negatifnya dari pergaulan bebas? Kita jangan lari ke zina dulu, dari pergaulan bebas dulu. Contohnya obat-obatan. Obat-obatan itu termasuk narkoba, terus ya, geng motor, apalagi. Sekarang ibu akan bukan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Belajar surat Al-Isra ayat 32. Lalu bisa membaca surat An-Nur ayat 2. Nah, ini gambar apa? Mabuk-mabukan. Ini? Ini di luar? Ini habis kelulusan surat sore. Pada akhirnya mereka nongkrong. Nah, dari semua ini, gambar yang kalian lihat itu adalah hal-hal yang menyebabkan dari pergaulan bebas dan zina. Nah, tadi ada gambar yang ngambil bertingkah di masa muda. Biasanya di kalangan remaja ini karena nafsu, ya, yang awalnya pacaran, apalagi orang tua jangan sering ada di rumah. Karena bebas dan zina ini semuanya itu ada tertulis, ada di mana di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra yang kemarin sudah kita bahas, yang sudah kita paparkan, yang sering kita bacakan dan di materi ini. Ya, surat apa? Al-Isra ayat sama surat ayat 2. Coba ibu mau dengar lagi nih ya, kalian bacakan kembali nih, barisan ini baca surat Al-Isra ayat 32 semuanya. Berapa? Semuanya. Artinya lalu sekarang surat An-Nur ayat 2. Coba barisan ini semuanya. Yang kencang suaranya, bukan yang dengar nih. Jadi pulang sekolah langsung pulang, jangan nongkrong, jangan, karena biasanya nih, makanya selalu ibu minta orang tua kalian kalau setiap pertemuan, apalagi sama anak yang diam, tolong dicek handphonenya. Biasanya anak diam, tahu-tahu punya kenalan di Facebook. Bahaya ya, kalian di Facebook kenalan sama orang yang lagi kenal. Ada kejadian, dan anaknya luar biasa diam, tanpa tahu anak saya yang mau baik, diam, tahu-tahu anak hilang kemana? Nah,
banyak kan kejadian. Tahu-tahu dia dibawa sama orang yang kenalan di Facebook, sampai sekarang nggak ketemu, entah itu dibawa mana, entah dia apa ya, kalau kita kriminalnya entah dijual, entah dibunuh, nah, seperti itu. Jadi sangat berhati-hati, apalagi sekarang teknologi kalian pergunakan dengan baik, ya. Kenalan di Facebook jangan sembarangan, ya. Pergunakan hal yang baik. Kalian berteman pun ambil baiknya, buang buruknya. Kuatkan dengan kalian kalau berteman. Justru harus kalian yang masuk ke dalam lingkungan yang buruk. Misalnya kalian, saya punya teman anak pan itu identik, yang ibu tahu karena tidak terkait sama keluarganya. Rata-rata orang tuanya baik, rata-rata keluarganya cerai, rata-rata yang tidak dipedulikan sama keluarganya. Ya, karena ibu pernah survei anak-anak tersebut, kenapa sih bisa menjadi seperti itu? Ya, anak di jalanan itu, maaf ya, nggak ada baiknya dalam sisi positifnya. Emang mereka masih punya hati, cuman dari dalamnya penting sampai ya tiap sore suka lihat tuh malam, suka sambil nongkrong minuman botol-botol, ada perempuan juga. Itu apa sih? Itu akibat dari apa sih? Apa dari orang tuanya, apa dari mana? Nah, kalian remaja kayak kalian coba deh curhat sama orang tuanya. Jangan terus teman justru hanya sekedar gitu ya. Tapi ada rasa peduli nggak? Enggak, urusan dulu. Itu mah urusan kamu. Cukup hanya mendengarkan. Tapi kalau kalian curhat orang tua kalian kalau ada masalah apapun, dipikirin tuh anak, orang tuanya. Tapi orang tuanya pasti orang tua kalian mikir ini mana ya bisa langsung bertindak ke sekolah. Seperti itu ya. Uang saya hilang. Saya kenalan nih anak teman baru ini. Pasti diselidiki orang tuanya. Orang pertama yang peduli kalian bukan teman kalian, melainkan orang tua sendiri. Makanya kalian harus selalu dekat sama orang, kasih tahu kuncinya. Ini orang tua kalian dekat sedikit, apaan sih? Passwordnya harus tahu, berteman sama siapa aja harus tahu, ya. Masing-masing kalian punya pacar juga jangan berlebihan, karena itu sering perhatikan nih pacarnya di sekolahan. Pulang berdua hujanan, masih aja enggak? Kamu enggak mau gitu, malu, ya kan? Sama teman-temannya itu, ya Allah, sekarang anak itu masih ya jangan ikutin budaya buat apa yang menimbulkan, ya. Ada sebab, ada akibat. Kalian berkelompok mengerjakan sebuah kasus. Nih, misal, jadi temanya berkelompok tuh beda-beda, ya, beda-beda. Jadi begini, yang pertama, carilah kasus tentang pergaulan bebas di sekitarmu. Faktor apa yang menyebabkan mereka terjerumus kepada pergaulan bebas dan zina. Solusinya, cari solusinya. Ya, misal, kamu temanya hamil di luar nikah, kamu temanya tawuran, kamu temanya narkoba, kamu temanya apa? Seks bebas. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Ya, bersih ya. Silakan, ibu bagikan tugasnya.
Dari tiga pertanyaan yang sudah kelompok saya jawab. Silakan. Kebetulan kemeja pesta dilaksanakan pada 10 September 2005 sebanyak 9 pelajar SMK Bogor diamankan saat pesta dilanjutkan di tangan mereka diduga akan melakukan tawuran sehingga polisi mengambil langkah untuk mencegahnya. Setelah orang tua mereka datang, para remaja diberikan pembinaan dan dikembalikan dengan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan. Faktor apa yang menyebabkan mereka terlibat dalam Faktor internal individu. 1. Kurangnya pemahaman agama dan nilai budaya. 2. Pengetahuan psikolog yang tidak diimbangi pengetahuan emosional. 3. Kurangnya rasa percaya diri dan pencarian identitas. Faktor budaya dan masyarakat. 1. Pengaruh teman sebaya. Kurangnya pendidikan seks yang tepat. Akses mudah kepada pemain dewasa. 4. Kurangnya perhatian dan komunikasi dalam masyarakat. solusi apa yang bisa kalian berikan agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Solusinya Solusi nomor 3 itu meningkatkan pemahaman agama dan nilai budaya. 2. Membangun rasa percaya diri yang sehat. 3. Peningkatan komunikasi dan perhatian. 4. Menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Dan 5. Mengatur akses konten yang tidak sesuai usia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang minuman keras. Solusinya harus jadi keluarga yang harmonis. Lalu apa lagi solusinya? Hah? Perkenalkan kami dari kelompok 4 hari ini. Carilah kasus tentang kepala daerah sekitar. Kelompok satu tadi namanya apa? Minuman keras. Kelompok dua? Hah? Kelompok tiga? Kelompok empat? Narkoba. Iya, ini saling menyangkut paut. Ya, yang ibu dapat baca dari solusinya yaitu pertama harus keluarga harus harmonis. Kedua harus percaya diri. Ketiga jauhi hal-hal yang buruk. Keempat harus berteman pilih teman. Ya, jadi kita SPP dulu ya kakak-kakak. Apa yang kita nih? Pilih. Kalau yang kita pilih. Pilih semuanya. Pilih. Ya. Nah, pilih ini, ibu pengen tahu daya ingat kalian. Ya, jadi dari munduran, kursinya dimundurin. Harus tahu kanan, kiri. Harus tahu kanan, kanan. Kanan mana? Kiri. Ya. Jadi kalau ibu dibuka kanan, jangan tangan yang kiri berbalikan. Ya. Oke, ibu ingat. Benar, jempol benar ya. Salah. Benar. Benar. Ini? Kalau ibu bilang duduk. Nah, kalau ibu bilang duduk. Ini apa? Berarti kebalikannya. Jadi ingat lagi. Benar? Ayo, mulai ya. 1, 2, 3. Kanan. Ini apa? Kanan dulu. Salah mereka. Gak suruh nyanyi yang salah. Siapa lagi yang salah? Ayo kelompoknya yang salah siapa? Yang ke kiri nengok. Aku sendiri ya. Lu beli siapa juga? Ya kasih ketua kelas. Oke, sekarang berdiri. Ini apa? Ini apa? Benar, berdiri berarti? Berdiri. Boleh duduk. Atau
berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Nah, ini yang saya menanya Lutfi sama awal. Kesimpulannya kalian jangan terjerumus hal yang tidak diinginkan. Intinya ingat orang tua. Kalian sebelumnya kita tahu tentang surat-surat yang dari pergaulan bebas, tentang hadisnya juga. Ibu harapkan kalian tetap surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur jangan hanya dibaca, tapi didalamkan terus menerus, ya, didalamkan terus menerus, terhindar dari hal yang diinginkan, ya. Jadi ibu sebagai ibu kalian sini, walaupun bukan wali kelas kalian, hanya sekedar guru, tapi ibu mengganti orang tua kalian di rumah. Di sekolah adalah milik ibu, di rumah kalian ada orang tua. Kalau ada apa-apa, Tuhan kayak siapapun itu menerima, karena apa? Kita di sini sebagai pengganti. Ya, makanya ibu suka senang kalau ada orang tua yang datang ke Fatihah pembagian rapot, datang semua. Karena nggak setiap hari ibu guru ketemu sama orang tua kalian, saling ngobrol, bukan karena ada sesuatu hal, tapi apa lagi sih? Kalau rapat kan paling sebentar. Rapat hanya datang, pergi, mendengarkan, langsung nyamperin gurunya kembali. Kalau lagi rapat kan langsung, wah saya kenapa ya begini? Kenapa ya begini? Makanya kita kalau bagian rapot supaya curhat, ada sesi curhat antara orang tua. Ya, ingin tahu anak di rumahnya bagaimana, ya. Nah, makanya dari tema yang kalian ambil, kayak miras, seks bebas, narkoba, tawuran, itu hal negatif yang harus kalian hindari. Ya, jadi kesimpulan dari yang kalian pelajari ini, Allah mengharamkan yang namanya pergaulan bebas dan zina. Tahu sendiri zina hukumnya apa? Kalau di Arab sana ada yang berzina, bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Di Aceh aja kalau ada yang nggak pakai jilbab, ada yang pacaran di pinggir pantai, itu langsung dirajam. Ya, nah yang kan dari Aceh, nggak boleh nggak pakai kerudung kan? Harus pakai kerudung ya dulu waktu di Aceh, yang ibu tahu. Ya, dipecut. Sampai berapa kali kesalahannya? Makanya kalau sampai sana kalau ada pacaran udah kayak, tapi harus pakai PP. Jangan pacaran, ini aja. Nggak pakai kerudung juga boleh, harus pakai kerudung di Aceh itu karena biasa itu namanya sapi Mekah. Jadi kalau lagi kita lagi ada sana mayoritasnya. Jadi jangan sampai zina itu karena apa? Kalau belum bertobat diharapkan juga buat kalian, ya. Amin. Karena zina itu adalah apa? Pokoknya jadi laki-laki sama perempuan berhubungan badan, apalagi laki-laki yang sudah beristri dan istri yang sudah bersuami, sangat diharapkan berzina, berhubungan. Jangankan berzina, kalian WA sama kisah dengan pacar kalau kita udah bersuami atau beristri, kamu kata cuma mau ini aja. Nah itu nggak boleh, ya. Pelajaran kalian nanti kalau berumah tangga, mau nyoba-nyoba bisa pengen WA mana pacar apa kabarnya ya? Itu berawal dari selingkuh, itu berawal dari bisa lanjut ke hilang langsung ke bawah nafsu, terjadilah zina. Nah, saling satu bebas zina itu diharamkan oleh Allah, ya. Jauhi, ya. Jangan sampai menyesal kemudian. Kita nggak tahu tanggung jawab kalian. Apapun yang kalian perbuat hari ini ada tanggung jawabannya nanti, ya. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang larangan bebas dan berzina, ibu minta kalian isi dari refleksi yang nanti ibu bagikan, ya. Karena di sekarang ibu bagikan, ya, satu-satu. Ini ya refleksinya. Nah, bentar, tahu. Nah, dari refleksi yang ibu bagikan, ibu minta dari sini kemukakan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi hari ini. Sangat bermanfaat. Apa? Bermanfaat. Sangat bermanfaat. Checklist atau bermanfaat checklist. Apakah bermanfaat checklist yang mana? Nah, sebutkan alasannya. Ya, silakan. Nah, jadi
sekalian, terima kasih. Oh, sudah anak juga. Sama anak ibu. Belum. Udah. Ini yang kita terima. Apa? Udah ya, pertama kasih nama. Ini saya apa aja? Uji mental kalian ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan masih sama dengan materi bawah debat, cuman nanti itu ada tugas untuk membuat poster atau desain digital, visual, nanti di handphone. Mau pakai apa? Kalau misalkan mau pakai lukisan, boleh tapi bawa warnanya ya. Sama nanti kalau yang paling bagus nanti, nah itu gambarnya paling bagus di pajang di kelas. Yang biar rame kelas kalian ya dengan teman-temannya, teman-teman bebas. Kayak tadi ada gambar-gambarnya ya. Tidak berkelompok melainkan masing-masing minggu depannya. Ibu minta